ya ngomongin tentang komponen utama communication itu ada 3. Kebanyakan ini berlaku online maupun offline, teman-teman ya. Poinnya adalah apa? Kata-kata, verbal. Pernah atau enggak kalau pada saat kita presentasi kita fokus sama kata-kata? Maksudnya gimana? Kita fokus ke catatan, kita fokus ke materi, dibaca satu-satu. Pernah nggak Anda ngalamin kayak gitu? Bukan Anda yang begitu ya, tapi Anda pernah nggak ngelihat orang yang presentasinya baca? Coba boleh. Silau Kak, filosofi ya silau. Oke, Kak Agam pernah Kak? Oke, Kak Agam pernah katanya. Di mana Kak Agam? Boleh dijelasin nggak? Nggak usah sebut namanya ya. Maksudnya mungkin lagi saat kuliah kah? Atau lagi saat sesi kah? Atau gimana? Waktu SMK. Oh ini guru berarti ya? Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, waktu SMK dulu. Boleh silahkan. Mungkin kapan dan pernah. Ya, ya. Oke lah, kita kita maafkan guru tersebut ya Kak Agam ya. Karena ya balik lagi nggak gampang jadi guru gitu ya teman-teman. Apalagi dengan bejibun kurikulum dan bahkan tadi communication skill. Bahkan sebetulnya guru favorit mungkin teman-teman boleh cek. Guru favorit itu adalah yang punya communication skill keren banget. Nanti saya buka semuanya. Ya, kata-kata verbal. Oke. Poin kedua adalah intonasi atau vokal. Maksudnya kenapa tadi saya tanya ke teman-teman dan tadi Kak Agam jawab tentang kok fokusnya cuma ke kata-kata. Ini sebetulnya kata-kata itu penting, tapi bukan poin utama di komunikasi. Kebanyakan kita fokus sama, aduh kita mau ngomong apa ya? Oh harus poin-poinnya harus clear satu-satu gitu ya, dibaca. Enggak juga. Karena efeknya ke komunikasi itu cuma 7% teman-teman. Kebayang kita cuma fokus ke kata-kata, kita lupa komponen yang lainnya, makanya komunikasinya nggak lancar. Makanya closingnya nggak lancar. Karena poin yang tadi kedua disampaikan adalah intonasi. Intonasi itu kayak ngomong gini, naik, turun. Gitu. Nggak datar. Kebayang kalau saya sharing 45 menit, ya datar. Oke teman-teman, saya akan fokus tentang komponen utama communication. Yang pertama adalah kata-kata verbal ya. Teman-teman yang kedua intonasi. Ya mohon maaf ya teman-teman, intonasi saya memang seperti ini. Jadi ya mohon dimaafkan lah ya teman-teman. Lebih bersabar sama saya. Nyaman nggak teman-teman begitu? Coba kolom komen. Nyaman nggak? Datar, standar, yang ada tidur. Apalagi online. Ada nggak? Oh, bisakah tulisan presentasi jika baca semua juga sedang mendongeng? Oh, maksudnya gimana? Ini Kak Joko ada nanya, bisakah tulisan presentasi jika dibaca semua bisa disebut juga? Oh, iya, iya, iya. Kayak ngedongeng gitu ya. Iya, itu mah udah bukan presentasi namanya, mendongeng, bener. Ya, karena ngebacain gitu ya. Makanya memang poinnya adalah teman-teman kata-kata tadi 7%, intonasi 38%. Baru mainin dua ini aja, ini sebetulnya cuma baru mewakili 45%. Kenapa makanya penting banget communication skill dalam closing? Teman-teman ini dasarnya. Ini salah satu slide yang paling dasar dan paling penting yang teman-teman harus tahu. Kenapa? Karena sisanya 55%-nya adalah bahasa tubuh. Gimana teman-teman gerak, gimana teman-teman senyum, gimana teman-teman ngelihat gerakan mata, gerakan muka, mimiknya, ya. Kalau semuanya, kalau istilahnya kita tuh kongruen, teman-teman nanti boleh cek ya. Namanya kongruen. Kongruen tuh sama, sama semua. Apa yang disampaikan, misalnya contoh hal yang menyenangkan, ya teman-teman senyum, semangat, mimik mukanya, mimik muka bahagia, gerakannya pun lebih energik. Itu kalau senang. Kalau sedih, ya kebalikannya. Gerakannya jadi lebih pelan, kata-katanya juga intonasinya jadi lebih deep, dan nggak banyak gerakan. Kebayang kalau nggak kongruen, dia lagi ngomong sedih, tapi dia ketawa kayak ketawa, kan nggak nyambung. Atau kebalikannya, ih Bapak Ibu, ini sedih banget ya sebenarnya ya, gitu. Kan nggak nyambung. Atau tadi kebalikannya, ini mau ngomong sesuatu hal yang sedih, tapi Anda ketawa gitu. Ini sebenarnya saya lagi sedih banget loh, ya. Ini beneran deh, ini lagi ada kecelakaan keluarga saya nih. Makanya saya harus cepat-cepat, kan lucu gitu teman-teman. Ya makanya nggak kongruen. Makanya teman-teman harus dilihat lagi based on penelitian kalau offline ya. Teman-teman boleh cek. Kalau offline itu biasanya sejam setengah 2 jam ada coffee break. Pagi ya, 1 jam setengah biasanya setengah 11 coffee break, lanjut lagi setengah 11 sampai jam 12 makan siang. Masuk jam 1 atau setengah 2 biasanya jam 3 ada coffee break lagi.
Selesai biasanya jam 5, jam 6 baru dia pulang. Span of, kalau kita bilang mungkin concentration ya, di dunia offline itu sejam setengah. Orang masih enak, masih lihat, masih oke. 2 jam masih ada yang kuat. Tapi di offline itu paling cuma 15 menit, 30 menit. Makanya kalau ngomongin webinar juga nggak bisa lama-lama. Makanya maksimal 45 menit ada Q&A. Kalau saya ngomong terus 15 menit, 20 menit, itu selesai. Makanya ada kolom chat, makanya baca chat, ada orang yang ngomong, ada interaksi. Nah, itu salah satu poinnya, teman-teman. Ya, ini tambahan. Kenapa? Karena selain penting kata-kata verbal, vokal, dan visual, teman-teman juga harus cek namanya span of concentration. Di online paling 15 menit, 20 menit. Habis itu, iya udah. Apalagi kalau off cam, wassalamualaikum tuh. Ya, teman-teman harus bisa jaga pace-nya dengan apa? Dengan verbal, vokal, dan visualnya teman-teman. Kenapa? Karena itu slide juga penting gitu. Ya, ada beberapa kata-kata, nanti ada beberapa yang kata-kata. Tapi kebanyakan juga pakai visual kayak gini juga lebih enak. Ya, tapi jangan kata-kata semua gitu. Ya, walaupun kecuali kalau memang detail, ya itu nggak apa-apa lah.